Wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan materi supply chain risk management. Oh iya, sebelumnya kami sampaikan bahwa kami di sini sebagai tutor pengganti dari tutor sebelumnya, ditugaskan dari Universitas Terbuka dari Prodi Manajemen. Tidak mengapa, karena di mulai sesi 1, 2, 3, dan 4 kami telah melakukan kegiatan-kegiatan penilaian terhadap hasil tugas dan diskusi rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah rantai pasok ini. Baik, rekan mahasiswa, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pertama, definisi manajemen risiko dan manajemen risiko pada rantai pasok. Risiko dapat disebut sebagai suatu cara sistematis yang berhadapan dengan potensi terjadinya kejadian. Risiko diasumsikan sebagai suatu ketidakpastian yang dihubungkan dengan peramalan manapun dengan potensi terjadinya suatu kejadian. Menurut Beck, ada 3 komponen utama dalam risiko. Pertama, kejadian atau event. Yang kedua, probabilitas dari kejadian. Yang ketiga, dampak dari kejadian tersebut. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, risiko dalam rantai pasok dapat dikategorikan menjadi 2 tipe, yaitu risiko internal. Risiko ini umumnya terjadi pada kegiatan operasional seperti terlambatnya pengiriman, kekurangan stok barang, risiko finansial, dan lain sebagainya, di mana risiko-risiko tersebut umumnya dapat dikontrol oleh manajer. Contohnya, apabila mengalami risiko dari pihak supplier, maka multi-sourcing adalah salah satu solusi yang diterapkan sehingga manajer memiliki cadangan supply meskipun salah satu supplier mengalami gangguan. Nah, selanjutnya ada risiko eksternal. Risiko eksternal merupakan risiko yang datang dari lingkungan luar rantai pasok dan berada di luar kontrol dari manajemen, seperti kejadian bencana alam, perang, aksi terorisme, permasalahan dengan partner dagang, dan lain sebagainya. Dalam menyikapi risiko eksternal ini, manajer tidak dapat mengubah risiko, namun manajer dapat mendesain suatu kondisi yang dapat meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Water tahun 2007 mengklasifikasikan integrasi dalam supply chain risk management menjadi 5 level sebagai berikut. Yang pertama, level pertama, tidak ada manajemen risiko yang signifikan diterapkan oleh stakeholder dalam keseluruhan rantai pasok. Level kedua, beberapa penerapan manajemen risiko yang dasar diterapkan di dalam aktivitas logistik yang terpisah di dalam beberapa organisasi. Yang ketiga, level 3, manajemen risiko diterapkan untuk fungsi logistik yang luas, namun penerapan tersebut masih dalam organisasi yang berbeda atau belum ada integrasi antar organisasi. Dan level keempat, penerapan manajemen risiko menjadi lebih luas dan terkoordinasi sepanjang rantai pasok dengan mengikutsertakan peran supplier tingkat pertama dan customer. Level 5, penerapan manajemen risiko diperluas ke rantai pasok yang lebih luas. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, terdapat 6 gangguan dasar dalam rantai pasok, yaitu pertama, gangguan pada aktivitas pasokan. Yang kedua, gangguan pada aktivitas transportasi. Yang ketiga, gangguan pada fasilitas. Yang keempat, gangguan pada aliran komunikasi. Yang kelima, gangguan pada permintaan. Dan yang keenam, gangguan pada angkutan barang. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, risiko dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama, risiko supply atau supply risk. Potensi terjadinya variasi biaya, waktu, kualitas, dan variasi lainnya dalam aktivitas inbound
supply sehingga berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Risiko permintaan atau demand risk. Potensi terjadinya variasi pada aliran outbound perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap pesanan customer seperti volume barang kiriman, intensitas pengiriman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, risiko operasional atau operational risk. Variasi yang berpotensi dialami oleh internal perusahaan sehingga mempengaruhi kemampuan internal perusahaan kaitannya dengan proses produksi seperti dalam hal kemampuan memperoleh profit, menjaga kualitas, tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada risiko keamanan atau security risk. Berdampak cukup luas bagi perusahaan. Nah, merupakan kejadian yang berpotensi terjadi akibat terjadinya aktivitas yang berkaitan dengan ancaman terhadap sumber daya manusia, integritas operasi, dan sistem informasi perusahaan, sehingga hal tersebut memberikan kerugian bagi perusahaan. Baik, rekan mahasiswa, terkait dengan standar dalam manajemen risiko, ada beberapa standar manajemen risiko yang dapat digunakan. Standar manajemen risiko yang digunakan untuk perusahaan asuransi, standar yang berisi prinsip dan pedoman dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian ada model GRC capability, kode dalam praktik manajemen risiko yang umumnya digunakan untuk sektor real, dan enterprise risk management integrate framework yang umumnya digunakan untuk sektor real dan finansial. Dan ada lagi standar juga, risk management standar juga ada, jadi ada 6-7 standar. Baik, rekan mahasiswa, tahapan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 2009 berikut tahapannya. Oke, bisa dilihat dari tabel dan diagram ini, rekan-rekan mahasiswa, dan penjelasannya ada di HBV kita. Baik, rekan mahasiswa, tahapan manajemen risiko berdasarkan AS NZS 4360 2004. Demikian tahapan manajemennya. Jadi ada beberapa tahapan berdasarkan standar-standar yang berlaku. Dan selanjutnya silakan rekan-rekan mahasiswa pelajari di modul kita. Jadi terdapat berbagai cara untuk mengidentifikasi risiko. Cara paling mudah untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi adalah dengan menganalisis melalui kejadian yang lampau. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk menganalisis kejadian lampau tersebut adalah yang pertama, 5 whys. Whys menanyakan secara berulang penyebab terjadinya suatu event dan kemungkinan hal tersebut terjadi kembali. Kemudian diagram sebab akibat. Fishbone diagram berisi analisis sebab akibat dari suatu kejadian sehingga diperoleh akan permasalahannya. Kemudian ada analisis Pareto. Nah, dapat menunjukkan bahwa 80% risiko berasal dari 20% sebab. Jadi penggunaan tools ini mempermudah dalam mengidentifikasi risiko mana yang paling berpeluang untuk terjadi lagi. Kemudian checklist. Oke, kan mahasiswa yang kami banggakan, Rapid Agricultural Supply Chain Risk Assessment merupakan suatu metode manajemen risiko yang digunakan pada industri agrikultural. Menurut Jeff, tujuan utama dari Rapid Risk adalah untuk membantu para pemain rantai pasok memahami risiko yang ada pada komoditas
hasil pertanian dan meningkatkan strategi manajemen risiko yang akan diterapkan pada komoditas pertanian. RAP-X menyediakan pendekatan seluruh sistem, mulai dari mengidentifikasi risiko, menentukan tingkat keparahan, potensi kehilangan, dan pilihan untuk manajemen risiko baik oleh peserta rantai pasokan atau individual atau kolektif, atau oleh pihak ketiga misalnya pemerintah. Tabel kategori risiko utama pada rantai pasok makanan, maaf, tabel kategori risiko utama pada rantai pasok pertanian sebagai berikut. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa lihat ini untuk studi kasus pertanian. Strategi dalam supply chain risk management. Jadi strategi ada 3 tujuan. Cost reduction. Cost reduction ini dimana strategi dijalankan harus dapat meminimalkan biaya logistik, misalnya dengan memilah atau memilih alat atau model transportasi pergudangan standar dan layanan yang dapat meminimalkan biaya. Terus kemudian capital reduction, di mana strategi yang digunakan bertujuan untuk meminimalkan tingkat investasi di dalam strategi logistik. Strategi ini dapat menghasilkan biaya variabel yang lebih tinggi daripada strategi lain yang membutuhkan level lebih tinggi, tetapi pada saat pengembalian investasi diharapkan dapat meningkat. Nah, yang ketiga, service improvement, di mana aspek pelayanan harus selalu diperbaiki. Walaupun terjadi kenaikan pada biaya, tetapi ditutupi oleh naiknya level dari logistik pelayanan konsumen dan meningkatnya pendapatan. Manage dan Mentor mengelompokkan strategi dalam menangani risiko menjadi 6 strategi sebagai berikut. Pertama, penundaan. Melakukan penundaan terhadap penggunaan sumber daya sehingga proses menjadi lebih fleksibel dan menunda biaya yang harus dikeluarkan. Strategi ini dapat dilakukan untuk kasus seperti standarisasi penggunaan produk yang sama dan modular design untuk menunda proses diferensiasi produk. Yang kedua, spekulasi. Strategi ini merupakan kebalikan dari strategi postponement yang juga dikenal dengan sebutan pengambilan risiko yang selektif. Hedging memiliki pemasok dan fasilitas yang tersebar secara global, sehingga strategi ini dapat mengurangi dampak dari risiko. Nah, yang keempat, kontrol, share atau transfer. Strategi melalui penerapan integrasi vertikal, kontrak, dan kesepakatan. Dan yang kelima, sekuritas atau keamanan. Strategi ini meliputi penanganan terhadap keamanan sistem informasi, pelanggaran terhadap angkutan barang, terorisme, vandalisme, kejahatan, dan sabotase. Dan yang keenam itu menghindari kondisi yang memiliki risiko seperti menunda untuk masuk ke pasar atau segmen yang baru, atau hanya terjun dalam pasar dengan tingkat ketidakpastian yang rendah. Praktik just in time atau JIT merupakan praktik pengelolaan persediaan yang meminimalkan atau bahkan meniadakan persediaan untuk peningkatan efisiensi. Pada dasarnya, JIT adalah konsep pull di mana permintaan pada akhir aliran menarik produk terhadap pasar, dan di belakang aliran produk-produk komponen juga ditentukan oleh permintaan yang sama. Hal ini bertentangan secara tradisional dengan sistem push, di mana produk diproduksi atau dirakit dalam batch untuk mengantisipasi permintaan dan diposisikan dalam rantai pasokan sebagai buffer antara berbagai fungsi dan entitas. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, matriks matching products with supply chains. Berikut ada efficient supply chain, responsive supply chains. Ya. Struktur biaya logistik
ada tabel komponen biaya logistik. Berikut rekan-rekan mahasiswa dapat dipelajari secara mandiri. Profit margin juga adalah selisih antara net sales dengan operating expense atau harga pokok penjualan ditambah biaya administrasi ditambah biaya umum. Selisih di mana dinyatakan dalam persentase dari net sales. Gross margin ratio adalah merupakan rasio atau perimbangan antara gross profit atau laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Menurut Shimamura, rasio profit margin dapat dibedakan menjadi 4 macam sebagai berikut. Ada gross profit margin ratio, net profit margin ratio, operating profit margin ratio, dan operating ratio. Value chain analysis menurut Pierce et al. Istilah rantai nilai atau value chain digambarkan sebagai cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari 3 sumber dasar aktivitas yang membedakan produk. Aktivitas yang menurunkan biaya produk dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan. Analisis rantai nilai berupaya memahami bagaimana suatu bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas berbeda dalam bisnis terhadap nilai tersebut. Value chain analysis juga membahas terkait aktivitas dalam perusahaan menjadi 2 kategori umum. Aktivitas primer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan fisik produk, penjualannya dan distribusinya ke para pembeli dan servis setelah adanya penjualan. Aktivitas pendukung, yaitu aktivitas yang membantu perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi berlangsungnya aktivitas-aktivitas primer dilakukan secara berkelanjutan. Analisis value chain mempunyai 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi aktivitas value chain, mengidentifikasi cost driver, mengembangkan keunggulan kompetitif, dan kategori rantai nilai terdiri dari hierarchical, vertical atau vertical value chains. Yang kedua, active atau direct value chains. Yang ketiga, relational value chains. Modular atau balance value chain. Yang keempat ada market driven value chains. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, sesi kelima, rekan-rekan mahasiswa diharapkan menyelesaikan tugas 2, serta seperti biasa, di setiap sesi ada sesi diskusi, ada forum diskusi yang juga harus diselesaikan. Tetap semangat belajar, sukses selalu, sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.